Hai semuanya, kembali lagi di konten Bincang Transmigran episode kedua. Di episode kedua kali ini, saya akan mewawancara salah satu tokoh transmigran asal daerah Banyumas. Sudah bersama saya beliau, bapak saya sendiri. Ya bapak bisa diceritakan bagaimana proses transmigrasi daerah Banyumas ke daerah Kalimantan Selatan. Terima kasih. Dari Banyumas, saya termasuk kedatangan di daerah ini, di Kalimantan ini, yang sekarang jadi Bumi Jaya. Saya rombongan Banyumas datang yang kedua. Sebelumnya sudah datang rombongan dari Banyumas, itu dari daerah Lumbir, yang jumlahnya 20 kakak. Itu kepala rombongannya adalah Bapak Taufik Rohman. Nah, saya di bulan April, tepatnya tanggal 15 April 1977, saya rombongan yang kedua datang sejumlah 40 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 205 jiwa. Saya sendiri yang menjadi kepala rombongannya. 40 kepala keluarga itu terdiri dari daerah Kecamatan Tambak, dan saya sendiri karena sebagai kepala rombongan dari daerah Sokaraja. Nah, sedangkan rombongan Banyumas yang ketiga itu sama juga dari daerah Tambak juga, sejumlah 33 kakak. Itu datangnya di bulan Juni setelah pemilu tahun 77 itu. Dan sekarang di sini, yang sekarang di Bumi Jaya, Banyumas daerah Lumbir itu berada di RT 9 AB di sana. Sedangkan yang rombongan Banyumas yang kedua, rombongan saya itu di RT 4, 5. Sedangkan di yang rombongan ketiga, yang 33 kakak yang datang bulan Juni 77 itu di daerah RT 2 AB. Berarti termasuk hampir 50% penduduk Bumi Jaya itu orang Banyumas berarti ya? Iya, kurang hampir 50%, karena jumlahnya semuanya 93 kakak dari Banyumas. Tahu informasi transmigrasi itu dulu dari mana waktu itu? Ya, kebetulan saya kan termasuk transmigrasi inti yang akhirnya dijadikan kepala rombongan bagi transmigrasi umum. Saya itu ada istilahnya ada pendaftaran di tahun 76-77 itu. Pemerintah ada program transmigrasi inti yang bisa diikuti oleh yang masih bujangan, walaupun belum keluarga bisa, tapi syaratnya dengan mendaftar sebagai transmigrasi inti, dan sebelum diberangkatkan diberi pelatihan dulu di Jawa selama 3 bulan. Secara kebetulan saya dilatih di Balai Latihan Pertanian di Kelampok, Jawa Tengah. Waktu sebelum berangkat, yang dibayangkan Kalimantan itu seperti apa? Ya, kalau saya sendiri, karena transmigrasi inti itu dibekali informasi dari pemerintah daerah-daerah yang ditempati transmigrasi, jadi tidak begitu menakutkan, tidak seperti yang dibayangkan oleh transmigrasi umum yang tidak mendapat informasi duluan. Itu membayangkannya katanya di daerah Kalimantan itu kan ada yang namanya suku Dayak, katanya makan orang dan sebagainya. Dan saya juga pernah istilahnya ditakut-takuti oleh orang yang lebih tua dulunya, katanya dia itu mau dikirim ke Kalimantan, tidak mau, katanya nyamuknya besar-besar, orangnya di sana mau makan orang. Tapi saya sendiri tidak takut karena sudah dibekali dari pemerintah. Nah, saya sebagai kepala rombongan
memberikan informasi kepada trans umum yang sebagai bawahan saya berikan motivasi agar di sini tenang dan pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyat. Saya seperti itu, sehingga sampai sekarang orangnya ya tidak banyak yang keluar atau yang batal transmigrasi karena mungkin ya di sini sudah kerasan. Terus setelah sampai ke Kalimantan, berita yang beredar seperti itu apa benar adanya apa enggak? Ternyata orang Kalimantan itu seperti apa setelah sampai di Kalimantan? Setelah di Kalimantan ternyata apa yang ditakutkan oleh orang yang dulunya mau transmigrasi nggak jadi, karena banyak di desa saya itu ada yang sudah daftar transmigrasi tapi gagal, yaitu karena informasi yang seperti itu. Padahal setelah saya sampai di Kalimantan, terus terang saya belum masuk rumah, baru datang menginjak tanah Kalimantan itu saya langsung di bawah ada ketemu orang asli, orang Kalimantan asli, sekarang sudah almarhum. Orangnya ya ramah seperti kita juga. Nah, sedangkan komunikasi ya pakai bahasa Indonesia karena bahasa daerahnya kan lain. Jadi komunikasinya dengan bahasa Indonesia. Jadi enak saja lah, orangnya baik-baik aja. Ternyata sesuai apa yang diinformasikan oleh pemerintah, itu aja. Untuk nama desa kita sendiri, Desa Bumijaya itu awal mulanya namanya itu dari mana, Pak? Kami serombongan datang di daerah sini yang sekarang jadi Bumijaya. Dulu ini ikut di Kelurahan Saranghalang. Jadi kampung yang didatangi ini ikutnya desa atau kampung Saranghalang. Jadi di sini ya mengikutnya, pertama datang ikut, alamatnya ikut Saranghalang. Tapi kalau di proyek transmigrasi ini termasuk proyek Tajo Pecah 2 yang kantornya pusatnya di Tajo Pecah. Tajo Pecah itu lain kecamatan dari sini. Jadi sekitar 15 kilo lah dari sini itu kalau mau ke kantor pusatnya sana, kantor transmigrasinya. Transmigrasi Tajo Pecah 2. Jadi dulu waktu belum jadi desa, kalau kita mau pulang ke Jawa, mau minta surat keterangan jalan juga ke kantor pusatnya sana, sekitar 15 kilo jalan kaki sana. Nah, lalu sekitar tahun 82 itu dijadikan desa definitif. Dari transmigrasi diserahkan ke pemerintah daerah, ke Menteri Dalam Negeri itu sekitar tahun 82 itu resmi dijadikan Desa Bumijaya itu dengan cara musyawarah masyarakat sini. Nah, kalau di transmigrasi kan ada UPT, unit ya pembina lah, pembina transmigrasi ya, karena belum ada kepala desa, jadi ada petugas transmigrasi yang ditugaskan untuk memimpin desa sini, terproyek sini. Itu memberikan nama agar jadi desa itu karena sudah diserahkan ke pemerintah daerah atau dari transmigrasi ke Menteri Dalam Negeri itu, memberikan nama ke desa kami itu, KUPT itu memberikan 2 nama. Satu mau dinamakan Desa Sukarame, tapi yang satu namanya Bumijaya. Di dalam musyawarah desa dulu ada LMD, LKMD, itu musyawarah bersama menentukan nama itu, mana yang dipilih, akhirnya dipilihnya Desa Bumijaya. Karena menurut saya sendiri atau orang-orang yang lain itu, kalau mau diberi nama Sukarame, takutnya kalau desanya sering rame-rame yang nggak baik, jadi nggak mau diberi nama itu. Lalu disepakatinya namanya Desa Bumijaya sampai sekarang. Waktu awal-awal kedatangan transmigrasi ke sini, itu profesi awal masyarakat di sini rata-rata apa, Pak? Ya rata-rata ya tani. Saya sendiri dulunya waktu masih di Jawa itu profesinya saya dagang. Tapi karena ya terus terang untuk menyusun masa depan saya
yang waktu itu masih bujangan itu ingin punya tanah yang nantinya bisa untuk bekal hari tuanya. Jadi saya ikut transmigrasi karena ingin bertani, karena di informasinya kan dari pemerintah kalau ikut transmigrasi diberi tanah 2 hektar. Jadi itulah harapannya. Jadi waktu datang di sini ya pertama-tama kebanyakan tani. Nah, kalau sesuai perkembangan zaman, karena ya waktu itu kan tidak langsung berhasil. Jadi taninya itu masih banyak rintangannya, terutama tanahnya masih baru, mungkin kurang pupuk dan sebagainya. Ditanami padi tidak panen, ditanami kacang banyak yang kopong, ditanami singkong banyak kena babi. Akhirnya untuk mempertahankan di sini, di samping ya tani tetap masih juga sambil buruh kemana-mana untuk mempertahankan hidup di Kalimantan. Ya caranya seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, ini terkait Ramadan. Budaya jaburan itu dibawa dari daerah mana sebenarnya? Budaya jaburan yang ada di kita. Kalau di budaya Banjar itu kan makan snack itu kan kalau untuk orang tadarus habis tarawih, sementara kalau kita kan makan snack itu atau istilahnya jaburan itu kan dimakan bersama setelah tarawih itu. Nah, itu budaya itu sebenarnya dibawa dari daerah mana? Ya setahu saya, karena saya tahunya daerah Banyumas, ya dari daerah Banyumas seperti itu, memang sejak dari Jawa seperti itu jaburan itu. Entah daerah lain, karena saya kalau Ramadan juga nggak tahu di daerah lain. Sejak di Jawa saya belum pernah juga merantau di daerah lain Banyumas, jadi nggak tahu. Ya tahunya ya jaburan itu ya dari Banyumas itu. Sedang kalau di Jawanya sana kan, Banyumas itu ya memang seperti itu, di setiap langgar masjid. Nggak tahu daerah yang lain. Di Bumi Jaya ini kan ada daerah Jogja, Seragen, Semarang, Magelang, Boyolali, itu daerah itu apa pakai jaburan seperti itu apa enggak ya nggak tahu. Saya tahunya Banyumas. Tapi kelihatannya setelah di Bumi Jaya ini, yang orang daerah lain pun kayaknya kok sama ada jaburan ini. Ya, demikian episode kedua Bincang-Bincang Transmigran kali ini. Nantikan episode selanjutnya di channel ini.